selamat pagi, selamat malam, maupun selamat sore untuk Ibu Diana yang terhormat. Perkenalkan, saya Valentino Satrio Febrian Papemala dengan NIM 2171650028. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan ringkasan dari kelompok saya, terutama bagian saya dan bagian teman-teman saya dalam buku Pengantar Ilmu Hukum menurut saya yang diketik dan ditulis oleh Bapak Raden Suroso. Cabang-cabang hukum yang termasuk ilmu hukum. Pengertian dari segi ilmu hukum. Cross memberikan definisi hukum adalah pengetahuan yang mempelajari hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Jurisprudence, ilmu hukum yang dikenal dengan nama jus atau juri, yang artinya hukum atau hak prudence yang berarti melihat ke depan untuk mempunyai keahlian dan yang berarti. Kurson, ilmu hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum menurut Satidjo Raharjo tahun 1982 dalam bahasa Inggris disebut jurisprudence. Ilmu hukum tidak hanya membicarakan mengenai peraturan undang-undang, tetapi juga filsafatnya, perkembangannya, dan masa lalu, sampai sekarang atau lebih singkatnya sejarah, yang dimana ilmu hukum tidak mempersoalkan suatu tatanan negara, tetapi bagaimana ia mengaturnya dengan demikian. Adalah hukum, suatu fenomena dalam kehidupan manusia yang bisa diatur di mana saja dan kapan saja. Dengan demikian, hukum dapat dilihat dari sebagai fenomena yang universal dan bukan lagi lokal tetapi lebih luas cakupannya dan regional. Ada beberapa tinjauan dari segi ilmu sosial dan ilmu disiplin hukum. Ilmu hukum tidak hanya membicarakan mengenai peraturan perundang-undangan. Dari segi peraturan ilmu hukum adalah suatu mata pelajaran yang merupakan pengantar ke arah ilmu hukum. Ini termasuk norma sosial yang dimana objeknya menyelidiki tingkah laku manusia dalam masyarakat dari berbagai bentuk yang dipelajari oleh ilmu hukum, juga masalah manusia. Ditinjau dari segi disiplin hukum ada beberapa bagian, yakni 1. Definisi filsafat, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari pertanyaan-pertanyaan mendasar landasan hukum atau tentang hakikat hukum. Politik hukum, yaitu disiplin hukum mengkhususkan diri pada usaha atau menerapkan hukum dengan mencapai tujuan yang dicita-citakan masyarakat tertentu. Dalam hal ini, masyarakat teratur selalu memiliki tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya, dan politik hukum itulah hakikat yang merupakan sarana untuk mencapai tujuan hukum tersebut. Pengantar hukum sebagai mata pelajaran dasar memerlukan metode pendekatan sendiri. Ilmu hukum adalah suatu tempat di mana memperkenalkan ilmu hukum itu sendiri. Bagaimana caranya, lalu menunjukkan ilmu apa serta untuk kemudian apabila ingin menguasai dilanjutkan dengan mempelajari cabang-cabang hukumnya. Pengantar ilmu hukum mempelajari hukum dari segi ilmiahnya secara sentral dan universal. Tingkat akan universal karena pandangannya adalah hukum yang berlaku kapan saja, di mana saja, dan tidak mencakup dengan wilayah maupun hukum yang secara menyeluruh atau dikatakan memiliki cabang-cabang yang khusus. Dengan menggabungkan pengetahuan ringkas mengenai keseluruhan secara hukum dengan pengetahuan mendalam dengan tentang tiap-tiap bagian dari acara itu saling mengisi dan akan mendapat suatu perpaduan pengetahuan yang benar-benar kompleks seperti yang ditulis oleh V. D. Flaug tahun 1925. Dari segi lain, belajar tentang pengantaran ilmu hukum berjalan dengan syarat maupun kurang menarik karena dibicarakan oleh ahli hukum secara global dan jarang ditemui hukum seperti pidana atau perdata dan sebagainya. Ilmu hukum sebagai pengetahuan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu subjek, objek, peristiwa, dan perbuatan. Sedang berlaku di suatu negara, hukum terdapat di mana-mana. Hukum terdapat di seluruh dunia asal ada masyarakat dan manusianya. Apeldoorn pernah menulis hukum terdapat di seluruh dunia. Anggapan-anggapan tersebut adalah anggapan modern, penyelidikan para ahli, ilmu pengetahuan sosiologi, hukum, dan antropologi. Budaya modern menghasilkan bukti-bukti bahwa hukum ada di mana saja. Peran dan fungsi hukum. 1. Peranan hukum dalam masyarakat. Masyarakat primitif
juga terdapat hukum. Besar dan kecilnya masyarakat selalu diikuti oleh hukum. Hukum terdapat di mana saja dan di seluruh dunia. Tiap hubungan tertentu menimbulkan hak dan kewajiban. Masing-masing anggota masyarakat mempunyai kepentingan. Fungsi hukum sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin, sebagai penggerak pembangunan, dan sebagai fungsi kritis hukum. Tujuan hukum itu, menurut Bapak Dr. Wirjono Projodikoro, sarjana hukum, dalam bukunya di Perbuatan Melanggar Hukum, menyatakan bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat. Menurut Profesor Subekti, sarjana hukum, dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan, Profesor Subekti, sarjana hukum, mengemukakan bahwa hukum itu mengabdi pada tujuan negara yang intinya ialah mendekatkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Terbentuknya hukum itu dimulai dari kebiasaan yang mudah dirasakan sebagai kewajiban untuk bersikap tindak yang demikian itu kemudian mendapatkan sanksi apabila tidak melaksanakannya atau peraturan telah ditentukan oleh kebiasaan tersebut. Dalam kaidah hukum ini dinamakan hukum kebiasaan yang akhirnya merupakan hukum bagi masyarakat. Bila kebiasaan tersebut menjadi tradisi yang turun-temurun dan akhirnya menjadi adat, bila dalam adat ini menjatuhkan sanksi apabila dilanggar, maka lahirlah hukum adat. Dengan versi yang lebih khas hukum Indonesia, tumbuh dari kebiasaan dalam masyarakat yang dikenal sebagai adat. Namun hukum ini terbatas pada hukum perdata, khususnya bagi golongan warga asli atau bumi putra atau pribumi. Penafsiran atau interpretasi melalui undang-undang ialah mencari atau menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan dikehendaki, serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang dalam pengertian subjektif. Apabila ditafsirkan seperti ini, yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang dalam pengertian objektif, apabila penafsiran lepas dari pendapat pembuat undang-undang dan disesuaikan dengan adat bahasa sehari-hari. Macam-macam dari metode penafsiran, yaitu ada penafsiran gramatikal. Penafsiran gramatikal atau takrudel adalah penafsiran menurut tata bahasa atau kata-kata. Penafsiran historis, penafsiran cara ini adalah meneliti sejarah daripada undang-undang yang bersangkutan. Penafsiran sistematis, penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal-pasal lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan hukum lainnya, atau membaca penjelasan suatu perundang-undangan sehingga kita mengerti apa yang dimaksud. Penafsiran sosiologis, penafsiran yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat. Penafsiran otentik, penafsiran ini dilakukan oleh pembuat undang-undang itu sendiri atau oleh instansi yang telah ditentukan oleh peraturan undang-undangan dan tidak boleh oleh siapapun atau pihak manapun. Penafsiran perbandingan dengan membandingkan antara hukum lama dan hukum positif yang berlaku saat ini antara hukum nasional dengan hukum asing dan hukum kolonial. Istilah hukum adat dan kata adat itu sendiri diambil dalam bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Hukum adat merupakan hukum yang tak tertulis yang biasa yang disebut hukum tradisional yang menjadi kepribadian bangsa. Hukum adat merupakan terjemahan dari adat rek yang dikemukakan oleh Snoek Hoeraying yang kemudian dipakai oleh Vollenhoven yang dikenal dengan penemu hukum adat. Adat istiadat adalah peraturan-peraturan kebiasaan sosial yang sejak lama ada dalam masyarakat dengan maksud mengatur tata tertib. Menurut Profesor Supomo, hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis di dalam aturan legislatif meliputi peraturan-peraturan hidup yang mana mempunyai kekuatan hukum. Perbedaan antara kebiasaan yang adat perbedaan asal, adat bersumber dari sakral dan suci, berhubungan dengan tradisi rakyat secara turun-temurun. Hukum adat itu dinamis, seperti pendapat Van Vleuten yang menyatakan hukum adat pada waktu yang telah lampau agak beda isinya. Ini menunjukkan perkembangan. Adapun di dalam hukum beraneka ragam atau hukum tata antar hukum justru terdapat lebih dari satu macam aturan, mungkin yang berlaku secara susul-menyusul. Mungkin karena perbedaan pendapat, tempat, dan orang-orang. Maka cabang hukum ialah
hukum antar waktu, hukum antar tempat, hukum antar golongan, hukum antar agama, hukum pribadi. Menurut hukum yang berlaku, setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini dilindungi oleh hukum. Misalnya, adanya larangan mengenai perampasan atas pendukung. Hak tersebut mengakibatkan kematian perdata, perbudakan, dan sebagainya. Larangan kematian perdata ini dicantumkan oleh pasal 3 KUH Perdata pasal 15 Undang-Undang Pasal 15 UUDS ayat 2 yang berbunyi, sidang pleno konstitutif tanggal 11 September 19 menerima perumusan orang tidak boleh dihukum dengan mengakibatkan hilangnya HAM atau kewarganegaraan. Demikian beberapa sepenggal kata maupun beberapa kalimat yang telah saya sampaikan sebagai dari ringkasan buku kelompok saya menurut buku yang ditulis oleh Bapak Raden Suroso. Demikian dan terima kasih atas waktunya Ibu Diana. Tuhan memberkati.